Penyebab utama dari krisis identitas itu apa sih, Bu? Dia tidak mengenali dirinya sendiri. Hampir semuanya mengalami krisis identitas karena itu bagian dari perkembangan kita sebagai manusia. Tevia pernah mengatakan bahwa segala problem, permasalahan yang ada pada diri kita sendiri itu munculnya dari keluarga. Faktor atau dukungan dari keluarga ataupun pola pengasuhan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap identitas anaknya. 80% kepribadian ataupun karakter kita itu dibentuk oleh keluarga. Problem itu nggak selalu dirasakan oleh orang yang orang tuanya cerai, tapi walaupun harmonis, tapi ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua, ya itu bisa dikatakan dengan broken home. Pernah nggak Ibu terkejut gitu dengan permasalahan yang dihadapi seorang klien itu? Ternyata, wah ini masalahnya lebih besar daripada masalah yang saya miliki gitu. Selama manusia hidup, itu pasti ada masalah. Dan selama ada masalah, BK harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Ada sebuah prolog yang mungkin harus saya utarakan kepada teman-teman semua biar teman-teman mengetahui pembahasan yang kita akan bahas pada podcast kali ini tentang apa sih? Ya, pernah nggak kalian lihat gitu teman atau bahkan diri sendiri di media sosial kelihatan ceria, tapi di dunia nyata enggak sebercahaya itu, ya. Nah, anak muda sekarang banyak yang berada di titik bingung mau jadi siapa, terjebak di antara tuntutan keluarga, omongan teman, sampai tekanan media sosial. Dan lebih mirisnya lagi, nggak sedikit pelajar dan mahasiswa yang diam-diam berjuang melawan depresi, cemas, bahkan punya pikiran buat nyerahin hidup. Data survei terbaru 2025 nunjukin masalah bukan cuma cerita, tapi nyata dan skala mengkhawatirkan. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang krisis identitas, ya, anak muda yang krisis identitas dan kesehatan mental pelajar. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa yang sudah berada di hadapan saya. Ada Tevia Amalia Esos, ya, salah satu lulusan dari Universitas Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Halo Tevia. Halo. Oke, Tevia, selamat datang di podcast Aksi Menginspirasi. Terima kasih banyak. Panggilannya mau apa biar enak nanti ngebahasnya? Bebas, gimana nyamannya deh. Oke, teh bebas ya. Teh bebas. Enggak gitu dong. Tevia aja ya. Boleh. Oke, mungkin kalau teman-teman siswa Aksi ya manggilnya Ibu ya. Ya ibu, cuman kayak aduh gimana ya. Tapi kan itu tuntutan dalam dunia pendidikan ya, betul. dunia formal seperti itu. Tapi nanti kalau saya juga salah nyebutin ada teh, ada bu juga tidak menjadi masalah ya, apalah sebuah nama gitu kan. Oke, baik Tevia, sesuai dengan prolog yang tadi kita sudah bicarakan bahwa sekarang ini banyak sekali ya anak muda, bahkan bukan hanya anak muda ya yang krisis kan identitas. Nah, krisis identitas itu menurut sudut pandang Tevia sendiri seperti apa sih? Oke. Jadi sahabat Aksi, krisis identitas itu kondisi di mana kita atau seseorang itu merasa bingung dengan dirinya. Kayak saya tuh siapa, mau kemana, terus kenapa seperti ini gitu. Dan biasanya hal ini tuh dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan. Misalkan melihat orang lain seperti itu, kok saya nggak kayak gitu ya gitu. Atau melihat yang lain lagi kayak gitu, kok saya nggak kayak gitu ya. Akhirnya dia bingung dengan dirinya. Kayak saya tuh orangnya kayak gimana ya gitu. Karena kan kita pasti melihat lingkungan kita gitu ya, antara satu sama yang lainnya itu pasti berbeda. Betul. Gitu, karakternya, kepribadiannya, kemudian orientasi masa depannya itu kan pasti beda gitu. Nah, orang yang mengalami sedang atau mengalami krisis identitas itu bingung, jadi saya tuh yang mana orangnya gitu.
Itu sih simpelnya mungkin ya dari krisis identitas. Oh, jadi bingung akan jati Bingung. dirinya Iya, sendiri. jadi saya tuh kenapa, kemana gitu, bingung. Iya. Nah, dalam hal krisis identitas ini, Ibu ada level-levelnya nggak? Ada level berat, sedang, ringan? Oke, kalau hal itu saya belum ada gitu ya kalau untuk level tersebut. Cuman kita bisa melihat dari hal sederhana aja. Dan biasanya kalau kita sendiri yang melihat atau kita sebagai orang yang krisis identitas, biasanya kita tuh berbeda-beda gitu. Kita punya orientasi hidup yang beda-beda, yang berubah-ubah. Kemudian awalnya mau kayak gini, terus lihat yang lain dirubah lagi gitu. Jadi tidak ada pendirian dan tidak ada tujuan yang memang oke, tujuan saya ke sini mau jadi seperti ini, ya udah dijalanin kemudian diusahain gitu. Itu kan idealnya seperti itu gitu. Tapi kalau yang krisis identitas itu berubah-ubah gitu. Dan yang ekstrim atau yang paling parah ya, dia itu lebih ke mungkin tingkat ke FOMO gitu ya. Jadi kayak dia itu kemana-mana hayu, cuman akhirnya dia itu nggak nggak ada sesuatu yang bisa dikenali atas dirinya gitu. Karena kan kita itu manusia tuh unik ya. Kita tuh punya karakter, punya sifat, punya watak yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, tapi kalau orang yang memang krisis identitas, dia itu susah gitu, kayak digituin salah gitu. Jadi dia itu ya bingung gitu. Dan hal sederhananya juga kayak dia itu susah untuk difahami oleh orang lain. Karena singkatnya gini mungkin Pak, gimana orang lain bisa paham atas seorang itu kalau dianya juga nggak tahu apa yang dia mau. Ya gitu. Iya. Tapi krisis identitas itu apakah bisa dirasakan oleh dirinya sendiri atau memang orang tertentu yang mengetahui bahwa si dia itu adalah sedang mengalami krisis identitas? Bisa dirasakan oleh diri sendiri. Contohnya? Contohnya galau, maksudnya galau dalam artian saya tuh kenapa gak nyaman, ngerasa mungkin masuk ke circle pertemanan atau lingkungan tertentu merasa tertolak gitu, sehingga saya nggak tahu saya tuh orangnya kayak gimana ya gitu. Jadi dia tuh tidak kenal dengan dirinya sendiri gitu. Jadi overthinking termasuk juga? Termasuk, itu bagiannya gitu ya. Dampak dari krisis identitas ya overthinking, cemas, galau, terus ngerasa gak nyaman. Penyebab utama dari krisis identitas itu apa sih, Bu? Dia tidak mengenali dirinya sendiri. Hal sederhana adalah emosinya. Saya nggak tahu apa yang saya suka, saya nggak tahu apa yang saya tidak suka. Yang akhirnya yang saya tidak suka melakukan ini gitu. Tapi karena tuntutan lingkungan, akhirnya kayak oh ya udah aja, jadi susah untuk nolak, nggak berani untuk nolak karena keinginan dia tuh untuk diterima. Padahal apa ya, kita tuh berhak ya untuk membuat apa ya, batasan dengan dalam berinteraksi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia belum kenal dan sebagainya seperti itu, dan ujungnya itu ya apa ya, lebih ke merugikan diri sendiri mungkin ya. Iya gitu, karena gampang dipengaruhi oleh orang-orang lain. Oke. Jadi memang krisis identitas itu sangat bahaya sekali, Ibu. Itu. Iya, betul. Nah, menurut analisa Ibu sendiri, itu orang yang mengalami namanya krisis identitas itu di usia berapa sih? Biasanya itu di usia remaja ya. Usia remaja. Itu sekitar 15 tahun. Karena dia mulai lepas dari lingkungan orang tua dan kemudian dia udah mulai explore di lingkungan yang dengan jangkauan lebih luas, itu sampai sekitar 30 tahunan. Itu barulah dia mulai menemukan dirinya mungkin kalau udah berkeluarga gitu ya. Jadi udah tahu nih saya itu harus gimana dan seperti apa. Itu jadi di masa-masa itu 20-an atau dari tadi 15 tahun itu udah mulai dia mencari saya tuh mau kemana ya, mau gimana gitu. Oh, jadi saya bisa nangkap apa yang Ibu sampaikan berupa sebuah analogi atau sebuah contoh. Jadi krisis identitas itu adalah keberadaan seorang anak yang dimana luntang-lantung, gak jelas gitu. Yang maksudnya dia itu udah usia kerja tapi kok nggak bekerja gitu, malah tidak serius untuk menekuni hal apapun. Ketika diarahkan ke sini
Nggak cocok. Ketika diarahkan ini nggak cocok, apakah itu yang dinamakan krisis Nah, identitas juga? itu bisa jadi. Itu bagian dari identitas itu. Nah, cuman saya juga mengalami masa perkembangan gitu ya. Iya. Saya juga pernah mengalami krisis identitas yang dimana saya tuh gimana ya, saya tuh harus gimana, dan saya tuh gak nyaman dengan diri saya gitu. Yang akhirnya mulai menyadari hal itu, kemudian oh ya udah, saya tuh orangnya seperti ini. Ketika saya sudah menemukan oh saya orangnya seperti ini, saya lebih pede dan oh ya udah, saya seperti ini selama itu tidak merugikan orang lain dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu menjadi keunikan bagi diri saya atau seorang itu. Oke, menarik sekali. Nah, upaya untuk seseorang itu supaya tidak memiliki krisis identitas tersendiri itu bagaimana sih? Ada nggak upaya langkah-langkahnya, Ibu? Kalau untuk krisis identitas ya, saya pernah baca buku itu Sirah Nabawiyah. Ya. Woi. Jadi Beranjak memang ke situ. ya, Betul. jadi memang pada zaman dulu juga ya banyak gitu kayak sahabat-sahabat yang merasa bingung dengan dirinya gitu. Dan kalau pada zaman dulu itu diarahkan, oh kembali, kalau kamu bingung ya kembali kepada ajaran Islam gitu, maka semuanya akan diarahkan. Oke. Nah, cuman pada realitanya di zaman sekarang itu mungkin itu hampir semuanya mengalami krisis identitas karena itu bagian dari perkembangan kita sebagai manusia. Nah, hal yang bisa dilakukan atau bisa dipersiapkan yaitu bagaimana itu menentukan arah hidup. Dan faktor atau dukungan dari keluarga ataupun pola pengasuhan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap identitas anaknya. Karena kebanyakan gitu orang yang merasa dia itu tidak menemukan dirinya itu karena tidak ada dukungan sistem. Kayak, oh dia tuh pengennya orangnya kayak gini, saya mah kayak gini. Tapi realita yang tadi keluarga, kemudian orang-orang terdekat itu pengennya nggak kayak gitu gitu. Yang akhirnya tidak nyaman gitu. Atau mungkin yang bisa dilihat oleh kita, misalkan yang masuk perguruan tinggi, kenapa masuk jurusan ini? Ya karena kemauan orang tua gitu. Nah ini bagian dari hal itu juga. Akhirnya dia tuh ya gimana? Saya tuh pengen kayak gini tapi orang tua nuntutnya seperti itu gitu. Oke. Iya. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Iya, jadi harus ada dukungan Dan tentunya dukungan dari keluarga itu paling utama ya. paling utama. Iya. Tevia pernah mengatakan bahwa segala problem permasalahan yang ada pada diri kita sendiri itu munculnya dari keluarga. Iya betul. 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 Ya. Ya, karena Hampir semua masalah termasuk mental, pikiran, emosi dan lainnya itu dari keluarga, betul. kalau kita dalam hidup pasti menemukan berbagai masalah ya. Masalah yang tentunya entah itu pekerjaan, kemudian akademik, lingkungan pertemanan, percintaan atau bahkan dan lain sebagainya gitu. Namun yang jadi poinnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menyikapi masalah itu dengan benar. Dan seseorang bisa menyikapi masalah itu dengan benar atau dia bisa merespon masalah itu dia belajar sejak dini, sejak dalam asuhan keluarga. Karena ada yang bilang 80% kepribadian ataupun karakter kita itu dibentuk oleh keluarga. Karena ketika kita lahir, kita tuh kan fitrah ya, kosong gitu. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita tahu bagaimana cara marah, bagaimana cara makan, bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaan. Itu kita melihat dari orang tua. Orang tua yang mencontohkan itu. Nah, sehingga hal itu tuh berpengaruh lah terhadap kita yang sekarang, terhadap bagaimana kita menyikapi masalah dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kita itu belajar di lingkungan lain, misalkan sekolah, kemudian di lingkungan lain pertemanan dan sebagainya gitu. Tapi ilmu ataupun pendidikan yang kita dapatkan dari orang tua itu bisa menjadi pikiran bawah sadar kita. Tanpa kita sadari itu tuh ya berpengaruh gitu. Kayak kalau makan itu nasi itu masuknya ke sini gitu. Walaupun
walaupun kita suasana lagi gelap dan sebagainya, ya kita kan refleks kan, ya makan lu ke sini gitu, karena orang tua ngajarin itu. Pun dengan marah, dengan bahagia, dengan kita merespon masalah, itu seperti itu hal sederhananya gitu. Jadi memang perihal masalah itu memang kalau faktornya memang banyak ya, maksudnya dari manapun bisa jadi masalah, cuman respon kitanya itu dalam menghadapi masalah itu yang harus apa ya, yang sangat berpengaruh dan memang pengaruh itu tuh diawali dari keluarga. Keluarga. Ya makanya ada Lingkungan istilah terdekat. broken home gitu. Iya, Jadi broken betul. home itu dalam artian apa? Jadi dia itu kurang mendapatkan apa ya, mungkin bukan tanggung jawab ya, kayak fungsi dari orang Kasih sayang tua, gitu. kasih sayang dari orang tua. Dan kita kan sering melihat bahwa broken home itu adalah bagi anak yang orang tuanya cerai gitu. Iya. Tapi ternyata broken home itu ada yang terbaru gitu ya. Jadi broken home itu nggak selalu dirasakan oleh orang yang orang tuanya cerai. Tapi walaupun harmonis, tapi ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua, ya itu bisa dikatakan dengan broken home gitu. Seperti itu. Jadi bukan setiap apa yang orang tuanya berpisah dalam tanda tadi yang dikatakan cerai itu dinamakan broken home ya. Iya, justru ada juga yang memang orang tuanya masih ada dalam artian status suami istrinya masih tetap sah gitu kan. Tapi tidak mendapatkan perhatian di ruang lingkup keluarganya, itu bisa dikatakan juga broken home seperti itu. Iya, betul. Ya, Jadi karena kan mindset orang-orang yang broken home itu ya orang yang sudah berpisah orang tuanya, justru tidak sedikit ya orang tuanya berpisah juga anak-anaknya maju. Iya, gitu. betul. Jadi bukan suatu alasan gitu Bukan kan. suatu alasan. Betul. Nah, Tevia sendiri mungkin pernah menerima klien itu kan, BK kan ya, bimbingan konseling. Iya. Betul. Tentang hal ini ya, mungkin masalah bimbingan konseling itu ruang lingkupnya apa aja sih Teh yang pernah Tevia tangani gitu? Ruang lingkup sebetulnya kalau untuk apa ya, BK itu ibarat gini, selama manusia hidup itu pasti ada masalah, dan selama ada masalah BK harus ada gitu. Jadi bukan kayak ranahnya ini itu, enggak, tapi keluarga, sosial, pendidikan itu masuk ke ranah BK. Kebetulan kalau BK di UIN Bandung itu kita BK-nya umum. Jadi bukan BK pendidikan, sehingga kan gelarnya juga ESOS ya, bukan SPD gitu. Oh, ESOS. Iya, ESOS. Jadi sosial. Jadi kita masuk ke semua rumpun. Dan apa ya, kalau misalkan, tapi yang membedakannya itu adalah bukan status, tingkat dari masalahnya. Kalau misalkan masalahnya lebih tinggi, karena kita tuh nggak punya hak untuk mendiagnosa ya. Jadi ketika ada masalah, oke, kita tangani, tapi kita nggak bisa mendiagnosa, oh kamu tuh NPD gitu, kamu tuh kayaknya, kita tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi kita bisa melempar ke psikolog ataupun ke psikiater yang memang sesuai dengan bidangnya. Berarti orang-orang BK mah tidak punya masalah ya? Enggak juga kan? Aduh, saya kalau ada masalah gimana ya gitu. Betul. Orang BK curhatnya kemana? Ke Papa Uzi. Sebut nama lagi. Aduh, ini masalah ini ya. Bisa di-cut, tenang. Ya, tapi apa ya, orang BK, kita manusia loh Pak. Kita manusia. Ya manusia pasti punya masalah, sekelas Nabi aja punya masalah gitu. Ya sama, kita punya masalah. Terus gimana cara kami menyelesaikan masalah? Yang pertama itu kami menerima dulu masalah itu. Karena semua perasaan yang ada, sedih, bahagia, kecewa dan sebagainya, itu tuh murni gitu. Itu hal yang harus saya terima gitu. Nah, kemudian kalau saya pribadi itu menyadari bahwa ada sekali masalah-masalah yang itu di luar kendali saya. Walaupun mungkin saya udah belajar bagaimana menangani masalah ini gitu. Oh, ternyata saya mengalami masalah ini gimana gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah emosi saya. Karena kalau orang lagi emosi itu nggak bisa mikir Pak. Jadi kayak ilmu itu kayak rontok, nggak bisa gitu. Makanya betul sekali. Iya, jadi emosinya dulu harus stabil. Setelah stabil, udah mulai mereda, udah tenang, kayak
oh ya saya harus kayak gini, kayak gitu, oke, gitu. Dan ternyata itu sangat membantu gitu ya, Pak. Dan menjadi dorongan juga, apa ya, menjadi BK mungkin ya, itu tuh menjadi amanah atau tanggung jawab yang secara tidak langsung saya harus ngasih pundak ke orang, ya berarti saya harus harus sayanya dulu nih gitu, Yang kuat. yang kuat gitu. Itu jadi motivasi untuk kalau sedih, "Ya udah Via gak boleh lama-lama ya, ayo bangkit lagi." Tapi ibu Iya. sendiri pernah enggak mengalami, tentunya kan setiap manusia, ya hampir setiap manusia yang mengalami yang namanya emotional down. Iya. Itu emosional itu menurun. Iya. Itu apakah Bu Via sendiri masuk ke BK itu karena pernah mengalami hal yang memang dirasa yang membuat sangat sekali down? Gitu sehingga bisa bertumbuh masuklah ke BK. prodi bimbingan konseling ini dan ingin mengobati apa yang Bu Via rasakan. Iya, seperti itu. Oh, Sangat pernah. sangat tepat. Jadi, sekarang saya mahasiswa baru pasca sarjana. Hmm. Sebelumnya saya tuh hampir mau putus sekolah loh, Pak. Oh, Ya. masuk aja ke aksi atau Bu? Tapi kan ini udah zaman dulu Iya, iya, ya gitu. betul, betul. Saya sempat mau putus sekolah karena qadarullah saya diuji oleh penyakit yang ya udahlah itu urusan Tuhan gitu ya. Sehingga sekolah saya berantakan, tapi alhamdulillah orang tua itu ngedukung untuk sekolahnya harus tetap beres gitu. Nah, dan tentunya dalam prosesnya itu pasti menemukan apa ya, penolakan dan lain sebagainya gitu. Jadi mental tuh bener-bener ngedown banget gitu. Nah, di sana semenjak kejadian itu saya ingin menjadi support system buat orang lain. Itu makanya ya udah dulu tuh nggak ada lagi pilihan lain selain antara backup psikologi ataupun PLB, pendidikan luar biasa. Itu kan disabilitas ya gitu. Saya ingin menjadi support system bagi orang karena saya tahu gimana kondisi atau posisi saya tuh lagi butuh dorongan gitu. Jadi saya pengen menjadi support system bagi orang lain gitu. Dan ternyata itu mulai pulih dan sekarang merasakan kayak sebahagia ini ya gitu. Kayak wow, maksudnya ngasih pundak buat orang, terus ngasih telinga, oh gimana, kenapa dan sebagainya. Saya senang gitu. Jadi itu sebuah majas yang ngasih pundak, ngasih telinga. Iya, maksudnya bukan ya. sebenarnya. Ya maksudnya bukan ngasih pundak ayo sini atau gimana, tapi ngasih ruang aman gitu ya bahwa Iya. ayo sama aku gitu. Oke, baik Bu. Jadi kalau misalkan masalah mental gitu kan itu sebuah penyakit juga ya, betul ya? Iya, Kan jadi kategori itu ada yang dinamakan penyakit fisik, contoh iya, seperti luka, luka. terus ada nah kalau mental sendiri itu masuknya ke dalam ranah penyakit apa, Bu? Penyakit mental kan Oh, ada penyakit mental. lebih ke rohani gitu ya. Kan ada Oh. jasmani, rohani gitu. Kalau jasmani itu hal yang nampak. Iya, iya. Hal nampak. Kalau mental itu karena berkaitan dengan hati dan pikiran. Jadi bagaimana ketika pikiran sama hati itu enggak Gak sinkron. sinkron ataupun enggak sesuai dengan realitas sehingga ada pikiran irasional. Ya, itu maksudnya ke mental gitu. Iya, itu seperti kayak apa NLV itu kan merubah pola pikir ya, seperti itu. Di BK Iya. juga sama halnya seperti Iya itu. betul. Jadi ada kalau misalkan ketika ada klien yang memang sebenarnya dia itu baik-baik aja, lingkungannya mendukung, Iya. semuanya suportif gitu. Tapi dia itu ada pikiran irasional bahwa dia merasa dunia itu nggak adil buat dia. Kemudian ada pikiran yang aneh-aneh. Nah, bolehlah kita bisa luruskan pemikiran-pemikiran itu perlahan gitu Oke. tentunya. Karena untuk langsung instan kamu berubah itu nggak bisa gitu. Tapi ya harus dengan kesabaran dan memang ada tahapan-tahapannya juga gitu. Ibu sendiri dalam apa menanggapi permasalahan soal klien, pernah nggak Ibu terkejut gitu dengan permasalahan yang dihadapi seorang klien itu ternyata wah ini masalahnya lebih besar daripada masalah yang saya miliki gitu. Pernah. Saya itu dulu saya pernah magang di LPKA. Dia itu apa ya? Mungkin penjara narapidana anak gitu ya. Iya. Tapi saya nggak bisa menyebutkan namanya. Betul. Jadi ternyata dia itu anak belasan tahun, Pak. Dia cemburu buta ke pacarnya. Oke. Yang akhirnya dia itu membunuh
apa ya, membunuh selingkuhan dari pacarnya gitu. Hmm. Itu dibunuh pakai pisau gitu, terus diangkat ke atas, ya isinya pasti keluar semua dong gitu. Saya lagi ngedengerin kayak astagfirullahaladzim, langsung sakit gitu, kayak terbayang gitu di sana tuh dia melakukan seperti itu. Maksudnya dia punya pacar itu selingkuh, dia mergokin pacarnya lagi selingkuh, si selingkuhannya dia bunuh di tempat umum, yang akhirnya dia mengantarkan dia ke penjara. Nah, cuman menurut Bapak dia salah nggak? Ya salah kalau sampai Menurut menghilangkan nyawa orang. Menurut hukum memang salah. Sangat salah Sangat kan? Dia salah, betul. narapidana pasal dan sebagainya gitu. Tapi yang jadi sudut pandang saya itu bukan perihal membunuhnya, bukan perihal kriminalnya, tapi dia bisa kayak gitu kenapa? Iya. Nah itu yang Ada penyebab utama ya justru itu yang jadi PR kita gitu. Setelah diselidiki ternyata dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia merasa saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, sehingga ketika dia punya pacar, dia dia benar-benar mengharapkan dan menyadarkan semuanya itu ke pacarnya gitu. Jadi ketika pacarnya itu punya selingkuhan, ya udah berontak abis gitu. Living together. Iya, jadi ternyata dari setiap masalah itu pasti ada akar permasalahannya, dan justru itu yang digali. Itu pengalaman yang ternyata bisa seperti ini loh gitu. Dan tadi awalnya dari mana? Keluarga. Sampai seperti itu. Jadi memang ketika ia melihat yang permasalahan akan emosionalnya itu ya ketika kita melihat suatu masalah bagaimana cara menyikapinya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kan itu suatu problem ya ketika melihat yang diselingkuhi, yang namanya diselingkuhi atau kan otomatis wah emosi itu sudah memuncak lah, apalagi orang yang disukai, yang dicintai. Nah, yang dicintai seperti itu. Nah, jadi itu ada sebuah terdeteksi bahwa emosinya itu tidak stabil ya. Iya, betul. Tapi yang dikatakan emosi itu apakah selalu marah gitu? Wah, aku aing kadek. Tapi kan bukan seperti itu juga kan, emosi itu ada. Emosi itu kemarin saya ke anak-anak, teman-teman apa yang teman-teman ketahui dari emosi? Dan memang mayoritas dari mereka ataupun kita emosi itu adalah marah, emosi itu adalah sedih. Ternyata emosi itu nggak cuma marah sedih aja, bahagia, seneng, ataupun cemas, apalagi yang kayak itu emosi. Saya senang, saya happy itu emosi bahagia, itu emosi positif gitu. Dan apakah yang perlu kita arahkan atau yang perlu kita waspadai itu adalah emosi negatif saja? Oh tidak, karena emosi positif kayak bahagia, ceria, itu juga harus dikendalikan loh Pak. Iya. Karena misalkan orang yang lagi bahagia karena percintaan misalnya, dia kan punya emosi positif yang sangat baik gitu, yang sangat tinggi, yang manis banget gitu. Kalau misalkan gak dikendalikan ya tetap aja ujungnya negatif, ujungnya merugikan gitu. Jadi semua emosi itu memang ada risikonya. Dan orang yang mampu meregulasi emosi dengan baik, ya dia itu pasti bisa mengantarkan emosi itu kepada hal yang positif. Ketika bahagia, bagaimana biar bahagia itu manfaat untuk orang. Ketika dia sedih, bagaimana biar sedihnya itu enggak larut dan dia itu bisa bangkit lagi. Nah justru dan kecerdasan emosional itu harus dilatih gitu, dilatih dari pengalaman hidup, kemudian dari bagaimana dia merespon lingkungannya. Pun yang tadi keluarga juga berpengaruh. Oke. Kalau emosi itu ada tempatnya nggak sih Bu? Misalkan di mana, di hati atau di pikiran atau di mana? Kalau itu beda-beda ya Pak. Ada yang mengatakan emosi itu di hati, tapi ada juga itu adalah respon pikiran, respon otak gitu. Jadi kalau untuk lebih pastinya, saya belum bisa menjawab karena sesuatu yang tidak terlihat ya. Iya gitu, cuman ya beda-beda. Ada yang kayak itu tuh diperasakan hati gitu, hati bahagia, sedih. Tapi ada juga enggak, itu tuh bias gitu, karena itu dari respon otak merespon kejadian gitu akhirnya gitu. Iya. Makanya ketika misalkan ada seseorang nih Bu yang tadi kita katakanlah dia itu kasmaran, kalau dalam bahasa anak muda kan ketika kasmaran dia telepon-teleponan dengan nada yang pelan itu terdengar gitu kan. Maksudnya terdengar lah ketika berbicara itu santuy, romance gitu kan, romantis. Tapi kenapa ketika marah
Ya, misalkan katakanlah jadi pasangan, jadi pacar, kok ketika marah itu sambil teriak-teriak dan lain sebagainya. Apalagi Artinya kekerasan dan sebagainya gitu kekerasan. ya. Berarti emosinya itu tidak stabil orang yang Tidak seperti itu. stabil, ya Hmm. kurang apa ya, iya jadi kemampuan manajemen emosi gitu Hmm. ya, atau regulasi emosinya tuh memang rendah gitu. Hmm. Jadi ketika bahagia, bahagia banget, ketika sedih, sedih banget gitu. Tapi, Hmm. boleh nggak kita tuh, bisa merespon hal itu dengan tepat gitu, Hmm. Nah, gitu. menurut Ibu ketika misalkan seseorang yang ingin dia sedang mencari pendamping hidup, gitu Pendamping kan? hidup, oke. Betul, pendamping hidup. Nah, yang namanya sedang masa pencarian, istilahnya pacaran lah gitu kan, Mhm. sifat atau karakter aslinya itu kan masih tertutup. Iya, Ya, belum ditampakkan manipulatif, sebenarnya, mhm, manipulatif. Tapi sewaktu-waktu dia itu melihat, oh karakter aslinya. Ini belum mhm, masuk ke dalam ranah pernikahan gitu, Bu. Melihat karakter asli daripada pacarnya itu. mmm, Dia suka apa istilahnya ketika marah mhm, bermain fisik iya, gitu, baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Nah, mhm, menurut Ibu itu baiknya gimana sih? oke. Itu kembali kepada, pasangannya. Betul. Kak, ini masuk kepada kategori ataupun hal yang bisa kamu terima nggak? Atau bisa kamu toleransi nggak sikap seperti itu? Ataupun kekurangan kesalahan dia itu bisa kamu toleransi nggak gitu? Hmm, Kalau nggak, kamu nggak bisa mentoleransi itu, jangan dipaksain. Karena penyakit itu nggak bisa bercanda ya, gitu. iya. Tapi kalau kamu bisa mentoleransi hal itu, dan kamu berani untuk, apa ya, untuk, "Yuk pelan-pelan aku dampingi berubah dan sebagainya," ya kenapa enggak gitu. Oh, Jadi kembali lagi, dia bisa mentoleransi hal itu atau tidak. Tapi kalau udah berkaitan dengan fisik, menyakitkan dan sebagainya, menurut saya itu udah, ya udah gitu, maksudnya mending tidak usah mending dilanjutkan. mending tidak gitu. Iya, ya karena kan ada yang mengatakan juga bahwa pada saat pacaran itu gambaran ya sebelum kita pernikahan ya gitu. Iya. Bisa jadi atau enggak? Gambaran itu kembali lagi ya, karena kalau pacaran itu, eee, yang harus kita Iya. satu luruskan dulu, Pak, budaya pacaran itu yang seperti apa? Hmm, Karena beda dan apa ya, pacaran itu menurut saya tuh banyak maknanya, banyak seninya gitu. Ada yang iya, pacaran kayak gini, ada yang kayak gini, kayak gitu, gitu. betul. Dan ya tergantung bagaimana si pasangan itu membawa hubungannya mau seperti apa gitu. Hmm, Tapi kalau udah jelas mau jenjang pernikahan, udah serius dan dia tuh udah benar-benar bisa bertanggung jawab atas dirinya, dia mampu meregulasi emosi dirinya, kemudian dia bisa merangkul pasangannya, oh mungkin dikira bisa menjadi awal perkenalan untuk ke jenjang pernikahan gitu, sehingga hmm, dia tahu, "Oh kamu kalau lagi marah kayak gitu ya, oh berarti saya harus gimana nih?" Gitu, dan sebagainya. Itu bisa masuk, cuman ya kembali kalau misalkan pacarnya kayak anak SMA, cuma yang dicari itu kesenangannya aja tanpa ada tanggung jawab, itu fix ya nggak bisa dijadikan miniatur ke pernikahan, hmm. gitu. Oke, oke. Kenapa saya nanya begitu? Kenapa? Ya karena ada studi kasus yang memang ada hal yang terjadi Mhm, demikian. iya, Gitu, pernah mendengar ya cerita seperti itu mhm, gitu, Bu. Jadi ada dua perspektif ya antara lanjutkan atau tinggalkan. Kalau iya, misalkan kita bisa mentolerin, mhm, ya silakan lanjutan sambil mhm, mengobati perlahan gitu. iya. Kan takutnya yang namanya pernikahan itu apa seumur hidup. Iya betul, Gitu kan seumur hidup, masa apalagi kita menyesalnya pada saat setelah menikah kan rugi betul betul, sekali, mending lebih sebelum bahaya. menikah. Jadi Iya betul. mengantisipasi seperti itu. Ya teman-teman sahabat aksi. Nah Heeh. dari tadi belum nyapa sahabat aksi nih. Iya ya Allah, kasihan. Ya jadi Selalu seperti asik. itu. Ya siswa aksi juga ada yang ke ibu suka curhat dan lain sebagainya ya. Banyak Ada tentunya ya. ada. Dan masalahnya itu yang saya belum pernah gitu, pernikahan, perceraian, ya aduh saya belum ke sana gitu. Tapi saya respon itu menggunakan ini ya, jadi tapi beda itu, Hmm, apa ya, pembawanya itu beda dengan nah kegagalan, oh saya pernah gagal. Jadi ketika saya menerima hal yang gitu, oh saya bisa gitu. ya. Tapi kalau ini ya dengan terlalu teoritis gitu ya, Hmm. terlalu gimana gitu. Ya, tapi Ibu sikapi juga dengan profesional ya. Iya, Dengan profesional ruang lingkup bimbingan konseling seperti itu iya. mungkin. Karena nggak ada yang tahu kalau Ah, ini kan, jadi iya kayak ya ya. udah. Kalau BK itu ada SOP-nya, Bu? Ada, Seperti apa? eee, bukan SOP ya, mungkin lebih ke, kode etik mungkin ya? Oh iya, kode Ya, etik. kode etik. Ada kode etik di mana yang paling penting ya,
Biar kita nggak boleh ember, Pak. Nggak boleh pergi kayak Lambe misal turah. nggak boleh. Jadi kita tuh harus menjaga rahasia klien dengan baik. Kecuali memang kalau untuk kepentingan apa namanya tuh, bukan birokrasi, apa namanya tuh yang ke atas tuh? Ke ilmuwan lagi. Bukan. Apa sih? Apa ya namanya tuh? Ya Allah. Studi. Bukan, Pak. Bukan. Adalah itu boleh kayak Iya. Yeah. misalkan ditindaklanjuti atau untuk keperluan data dan sebagainya itu boleh. Cuman identitas kliennya itu nggak boleh sebarluaskan atau dicurhat-curhatin gitu. Itu harus menjadi rahasia. Kemudian juga kita itu harus menciptakan lingkungan yang aman gitu, yang kayak ketika bercerita itu kita harus benar-benar ada hadir. Ya kalau Iya, cerita iya. aku ada. Itu Berarti sih yang ya, ibu banyak menyimpan rahasia orang lain ya. ya gitu. Dan termasuk kepada orang terdekat sekalipun tidak boleh diceritakan hal itu. Tidak boleh. Tapi kalau itu dalam konteks konseling, Pak. Konseling. Iya, kalau misalkan kita lagi dalam proses konseling, oh iya sering konseling berapa menit misalkan, itu nggak boleh. Tapi kalau di dunia luarnya saya curhat ke teman atau teman curhat ke saya itu curhat, itu ya it's okay gitu. Tapi ya emang nggak boleh lah, itu etika gitu. Etika curhat itu nggak boleh ember gitu. Cuman kalau di apa ya di bahasanya curhat, ya itu biasa aja seperti yang lainnya gitu, nggak ada SOP dan lain sebagainya. Karena perbedaan antara konseling sama curhat itu kan ada bedanya juga gitu. Yeah. Kalau konseling itu lebih ke formal, ada hal yang harus kita penuhi, harus ada yang kita tunaikan dan sebagainya. Tapi kalau curhat itu ya biasanya kayak curhat nongkrong gitu sambil ngopi-ngopi, gosip. Itu mah ya biasa, saya juga manusia kadang suka ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya bukan dalam hal yang privasi. Iya. Kayak masalah klien seperti itu. Betul. Oke Ibu, ini menarik juga ya kita membahas tentang krisis identitas, apalagi di remaja. Nah, remaja sekarang banyak sekali yang identitasnya sangat krisis sekali. Bahkan Indonesia itu sebagai pemberi terbesar ya ke pinjol sama judol. Itu kan termasuk daripada krisis identitas juga ya. Dia nggak tahu, dia punya tujuan tapi dia nggak tahu gimana caranya dapetin itu gitu. Nah, ini mindsetnya rusak Ibu. Iya. Jadi cara apa namanya untuk menyikapi hal ini seperti apa sih dalam ruang lingkup BK tersendiri? Kadang orang yang itu seperti fans MU. Ini ya. Ya orang yang apa? Jadi dia itu memiliki mindset bahwa ketika main judol itu dia akan menang. Iya. Itu sehingga pinjam sana sini, pinjam sana sini, pinjam lagi, pinjam sana sini, pinjam sana sini, pinjam lagi. Kan itu istilahnya emosinya terpengaruhi. Iya. Gitu. Kalau udah jadi pelaku dan dia udah terjun ke dunia yang kayak gitu, itu bukan lagi sesi konseling yang curhat-curhatan. Tapi itu bisa masuk ke terapi dan mungkin psikiater atau psikolog gitu yang memang lebih apa ya, kajian keilmuan itu lebih dapat ke sana gitu. Cuman kalau untuk pencegahan, oke kita bisa nangani dan mungkin apa ya, kemungkinan untuk bahasanya itu dapat gitu. Tapi kalau udah terjadi dan dia udah itu nggak bisa, susah gitu. Ibaratnya yang judol atau pinjol, kemudian narkoba dan pornografi itu adik kakaan. Semua. Adik kakak tuh ya proses penanganannya itu nggak bisa main-main gitu. Karena ada kecandu kan di sana. Seperti itu. Jadi apalagi kalau udah sakau, apalagi yang narkoba misalkan, itu kan udah bukan lagi curhat-curhatan lagi gitu, tapi memang harus ada penanganan khusus. Oh, paham. Iya, Jadi betul. ada langkah yang memang bukan bagian dari BK lagi gitu kan. Betul. Jadi BK mah khusus masalah percurhatan. Curhat dong, Ma. Ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Bu. Demikian. Ya demikian. Nah, jadi seperti itu teman-teman sahabat taksi. Sahabat taksi jangan sampai merasakan yang namanya judol ya, kecanduan penyakit-penyakit yang tadi, karena tidak bisa ditangani sama Bu Via. Ya. Harus Saya bisa itu Pak, bisa apa? Bukan referral ya namanya tuh, ya referral. Jadi bisa saya mengajukan atau apa ya, bukan rekomendasi, dinaikin lagi
Kalau di rumah sakit itu apa ya namanya itu? Rujuk. Rujukan. Ya, Dirujuk. dirujuk. Ya, dirujuk bukan dirujuk. Beda dong, Pak. Beda ya. Tapi dirujuk sama Bu Via dengan ya mungkin adalah dari sekian banyak ratus siswa adalah hal yang seperti itu. Ya, teman-teman saya juga banyak, Ibu. Nanti ini terdengar nih sama teman saya. Ya, ada juga seperti itu yang memang obrolan ini tuh terjadi ketika kita ngobrol. Ya, dia berkata, "Aduh, pengen sekali ini apa lepas gitu yang dari yang namanya kayak ini, tapi susah." Iya. Ketika punya saldo, depo, WD, kalah. Ini yang udah kena. Iya, ini udah kena. Jadi ada saraf di sini ya kalau kata dosenku. Ada saraf di sini, apalagi pornografi itu kayak udah kayak ada putus dan susah gitu. Kayak nyambunginya susah. Iya, dan mungkin butuh waktu juga, dan ya memang harus ke terapi ataupun yang memang rehabilitasi yang lebih tepat, itu sangat bahaya. Tapi tidak bisa terlihat kan apa ciri dari secara fisiknya mah tidak bisa terlihat hal itu. Kalau itu kayaknya enggak. Enggak. Tapi bisa dilihat tadi kayak bagaimana dia itu linglung dan lain sebagainya, kan orangnya banyak pikiran pasti kali itu. Betul dan sehingga mudah sekali untuk mengundang yang namanya depresi. Iya, Nah, betul. depresi itu apa sih? Depresi itu kayak gangguan mental ketika dia itu udah merasa nggak bisa menangani hal yang dia rasakan dalam dirinya. Awal dari penyebab gila itu depresi awalnya. Bisa jadi, ya. Tapi kadang kita tuh suka aneh tuh kayak, oh saya lagi depresi, saya lagi stres gitu. Nah, padahal kita tuh nggak tahu stresnya kayak gimana, depresi kayak gimana gitu. Nah, tapi terkadang kita suka langsung menyimpulkan kamu tuh kayak gini ya, atau ngejudge orang gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya, udah masuk ke tahap ada gangguan mental yang dimana itu udah akut. Nah, masuklah ke kategori sana. Dan gangguan mental itu nggak bisa nggak selalu kita lihat dari sesuatu yang besar gitu. Kayak misalkan kita lagi macet, capek mental, itu masuk gangguan mental, kayak capek ya gitu. Itu bisa masuk dari hal sederhana juga bisa dilihat dan bisa dikenali juga kalau oh ternyata mental aku lagi kurang baik ya gitu. Terus ada tugas, tiba-tiba ada tugas terus kita ngerasa nggak dikerjain tapi malah dipikirin, itu bagian dari mental juga gitu. Ternyata mental saya belum siap gitu. Iya, ya kayaknya orang yang mau depresi mah memang harus betul-betul cari hiburan ya, Bu. Biar terhindar dari depresi itu. Enggak juga. Enggak juga. Hiburannya dulu yang seperti apa? Kalau hiburannya malah nambah stres, nambah masalah, ya gimana gitu. Misalkan lagi banyak tugas, nggak dikerjain, ya udah saya mah stres, daripada ngerjain tugas mending hiburan aja, mending nonton aja gitu. Siswa ada juga yang depresi? Ada banyak. Ya pasti banyak, ada mungkin. Iya. Tapi maksudnya misalkan bisa kita atau saya deh gitu. Misalkan ada tugas, tapi saya nggak ngerjain itu karena ngerasa berat. Saya nggak siap, mental saya nggak siap menerima tugas itu. Akhirnya saya mencari hiburan yang tadi, kesenangan. Udah saya nonton aja. Tugasnya nggak dikerjain. Itu kira-kira jadi nambah masalah atau nyelesain masalah? Menyelesaikan dulu. Kan iya, karena kalau nanti melanjutkan tugasnya ini malah mumet, malah makin error. Jadi cari dulu hiburan yang membuat otak fresh, barulah mengerjakan kembali. Oke. Itu kalau memang udah janji mau dikerjain. Tapi kalau kita menghindari tugas itu dan kita memilih hiburan, berarti kan nambah masalah. Oh iya, betul. Kecuali deadline-nya memang deket ya. Makanya ada SKS sistem kebut semalam. Itu nggak sehat ya, Pak. Itu nggak sehat. Nah, oke, baik, Ibu, depresi. Jadi depresi itu gangguan daripada mental seseorang ya yang mengalami putus asa. Tapi ketika dia sudah menjadi orang gila, kenapa depresi itu hilang? Happy aja bawaannya. Iya. Jadi katanya itu ada atau hormon atau apa gitu yang itu terputus. Jadi kayak dia tuh udah gak ingat sama aurat, gak ingat sama keluarganya, gak ingat sama, kayak bener-bener udah aja gitu. Yang diingatnya apa? Gak tahu. Belum pernah juga ya, Pak. Dan saya belum pernah juga belajar tentang lebih dalam tentang itu. Cuman ya katanya itu. Jadi ada
saraf atau apa yang dia itu terputus sehingga, oh ya udah masa itu bukan lagi masalah bagi dia, justru dia yang jadi masalah buat orang lain. Gitu. Dan ya itu berawal dari apa, ya bagi dia itu nggak bisa dan dia tidak mempunyai kemampuan apa ya, coping mechanism terhadap stres yang dia alami. Jadi dia punya tekanan, punya stres, depresi ataupun masalah, dan dia nggak tahu bagaimana meregulasi hal itu. Akhirnya ya demikian gitu. Jadi berjalan Menumpuk, aja seperti air ya. yang sedang mengalir gitu ya. Iya, menumpuk, dan dia tuh biasanya nggak punya dukungan sistem itu gitu. Kayak Oh. punya masalah dia lahap sendiri, akhirnya demikian gitu. Iya, kadang saya juga ini gila teh sudah ngan malas jalan-jalannya. Takut. Kita Takut. nggak bisa mendiagnosa saya gila loh. Saya gila, nggak Iya, iya. bisa. Tapi kan ibu kadang anehnya juga ya orang yang disebut bahwa ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Itu tapi kok sehat terus Secara fisik. secara fisik gitu ya, mentalnya walaupun sakit itu memang udah sakit ya parah, tidak Iya, bisa sakit diobati, itu kan artinya penyakit, tapi dalam fisiknya kok kenapa sehat gitu? Yang pertama, kalau penyakit fisik itu ada beberapa faktor ya. Entah itu dari apa namanya tuh, sugesti juga kan itu Iya. berpengaruh gitu. Dan orang yang kayak gitu tuh kan nggak ngerasa. Mungkin dia apa ya, dia terluka atau dia nginjek apa ya, nginjek Paku. dan sebagainya. Itu sakit, pasti sakit loh. Tapi dia nggak merasakan itu, dan sakitnya itu tidak dijadikan beban. Seperti itu. Kayak misalkan orang gila, pernah lihat nggak orang gila dia tuh lahiran? Baik-baik aja kan? Iya. Iya. Tapi orang yang lahiran ada suaminya. Susah. Ya, mungkin kalau lihat ininya gitu gitu. Jadi sugesti juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi sudah hilang sugesti daripada orang gila. Jadi orang gila tuh nggak mikir lagi sakit gigi, mikir lagi luka dan sebagainya, dia nggak mikir lagi. Makanya kuat saja ya. Kuat. Seperti itu. Dan kadang orang waras juga hiburannya itu adalah orang gila. Ya, berarti ibadahnya sangat luar biasa sekali ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke laptop, Bu. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal, ini jadi ngebahas orang gila ini. Tadi masuknya dari mana orang gila itu, Bu? Perasaan di sini nggak ada orang gila kok tiba-tiba masuk. Nah, itu bagian dari gangguan mental kan awalnya di Iya. Jadi tadi ya tentang depresi gitu kan. Tidak sedikit pelajar-pelajar di kita juga yang mengalami depresi sehingga ada yang terjadi sampai bunuh diri. Ya kasus terbaru di UPI ini 2025 itu ITB Unpad ITB gitu. ITB ya yang sampai mereka bunuh diri. Kok sampai seperti itu? Dikiranya nyawa itu murah sekali gitu, Bu. Itu justru bukan menyelesaikan masalah ya, betul ya, dengan bunuh diri, tapi nambah masalah. Nah, itu bagaimana sih kalau menurut Ibu gitu? Kenapa seperti itu gitu atau gimana? Iya, betul. Jadi orang yang kayak gitu memang yang paling tuntutan akademik. Tuntutan akademik kayak misalkan harus IPK-nya tinggi, prestasi dan sebagainya, dan juga tuntutan dari lingkungan terdekatnya, misalnya keluarga dan sebagainya, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kasus yang tadi. Kayak coba bayangin aja, misalkan anak dia itu usia 18 tahun, misalkan masuk ke perguruan tinggi, yang dimana dia itu dituntut oleh orang tua untuk bisa atau mempunyai pencapaian A, B, dan C dan sebagainya gitu. Tanpa tahu nggak kemampuan anak tuh sampai mana? Gitu. Karena ternyata orang yang tadi gitu, kalau misalkan kita dari tuntutan akademik ya, tuntutan akademik, jadi dia itu mendapat tuntutan, dikasih tekanan, tapi emosi atau sampah emosi yang ada di diri dia itu dia nggak bisa menyalurkannya kemana. Kayak mungkin sedikit atau apa, bukan sedikit, ya mungkin beberapa ya orang tua yang dia fokus ngasih tuntutan ke anak, tapi dia belum mampu sepenuhnya bisa merangkul si anak itu gitu, yang akhirnya dia melampiaskannya kepada hal yang seperti itu. Misalkan apalagi di usia remaja gitu, tuntutan akademik, orang tua, misalkan terus pasangan, kemudian lingkungan pertemanan,
itu kan sangat berpengaruh Betul, ya, betul. dan dia nggak tahu apakah ada ruang aman untuk dia mengekspresikan perasaannya, kan Hmm, belum tentu. iya betul. Ketika dia merasa cemas, merasa gak enak dengan dirinya, ketika dia cerita ke temennya, misalkan malah, "Ah, kamu mah gitu doang," atau malah disepelekan, ya kan itu malah nambah Don. nambah ngedown gitu, yang akhirnya dia merasa gak tahan dengan apa yang dia terima. Oh ya udah, hal yang lakukan ya seperti itu, ataupun dengan yang lagi rame kemarin kan bullying ya di Ya. lingkungan kampus, di lingkungan sekolah gitu. Ya seperti itu, jadi dia itu ngerasa dirinya itu, saya tuh ngerasa nggak berguna, ngerasa yang tadi mungkin berkaitan dengan krisis identitas juga, yang Hmm. lain kok kayak gitu, aku mah kayak gini gitu, Hmm. yang lain, bisa misalnya yang lain bisa berprestasi seperti ini. Kenapa saya enggak gitu? Padahal Hmm. saya juga punya potensi ke sana. Tapi lihat kan setiap orang kan punya sistem yang beda. Iya. Gak semua orang mendapatkan dukungan ke sana gitu. Ada yang dia itu berprestasi tapi dengan benar-benar susah payah dirinya gitu. Ada juga Hmm. yang dengan dorongan orang tua, lingkungan dan sebagainya itu kan beda-beda gitu. Dan Hmm. itu berpengaruh terhadap tingkat stres seseorang. Oke. Itu. Oke, menarik sekali, sangat luar biasa sekali Ibu Via wawasannya, Seperti itu. Masya Allah ya. Ibu mempelajari ini tentunya sampai sekarang ya, dari lulus SMA sampai sekarang masih mendalami tentang dunia bimbingan konseling ini. Saya mulai tertarik dengan dunia yang seperti ini tuh dari kelas 10, berarti kelas 1 SMA. Satu SMA. Kelas 1 SMA itu saya sudah bulat untuk ngambil BK. Hmm. Jadi Kalau di SMA itu kan cuman IPA IPA IPS. IPS, Oh, iya berarti betul. IPS Ibu. Se-IPA. IPA. Karena dulu kenapa saya ngambil IPA? Karena kalau IPA itu kita bisa nanti prospek apa ya? Jalur kuliahnya itu bisa bebas katanya. Kalau IPS kan katanya itu terbatas. Jadi ya Iya, udah iya. saya ngambil aman, saya ngambil IPA walaupun saya nggak suka hitung-hitungan gitu. Tapi saya ngambil IPA dan karena yang tadi pelajaran hidup yang Iya, berharga bagi saya, yang betul. itu mendorong untuk oh ya udah kayaknya aku ngambil BK adalah langkah yang tepat untuk menuju diri aku yang aku inginkan Bukan gitu. karena tren-trenan, oh ini jurusan psikolog nih gagah gitu. Enggak, karena emang dorongan diri aku yang itu. Oke, Masya Allah. Dan sekarang juga lanjut masih jurusan juga bimbingan konseling ya Bu? Iya, ngambil BK lagi. Mau sampai nanti buka praktek gitu? Doakan. Oh iya, yang harus sahabat aksi perhatikan. Jadi antara guru BK dengan konselor itu berbeda. Kalau konselor itu harus profesi dulu, Pak. Harus profesi dulu, Ya. maka dia bisa membuka praktik lebih khusus gitu, kayak psikolog Iya, mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk BK karena saya itu lebih mendalamnya ke dunia akademik, ya. saya juga bisa ke ranah hal seperti itu, tapi tidak terlalu terpaku oleh kode etik yang tadi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan konselor dia itu ember dan sebagainya, dia itu bisa digugat atau ke ranah hukum Ada gitu ya. undang-undangnya. Nah cuman kalau untuk guru BK itu paling lebih ke sanksi sosial Oke. dan ada sanksi dari perkumpulan BK Indonesia gitu. Oke, baik Bu. Nah satu lagi mungkin ya Ibu ya, karena berhubung waktu juga ini kita udah 10 jam kita 10 berbicara. jam, baiklah. Ya, nah Ibu, mungkin ini fenomena dalam ruang lingkup pendidikan, baik itu di SD, SMP, yang namanya ruang lingkup pendidikan, pernah nggak Ibu? Pasti ada, bukan pernah lagi menemukan seseorang yang memang dia itu berbeda daripada yang lainnya, sehingga orang tersebut menjadi objek bulian. Betul nggak? Betul. Gitu, jadi pasti suka ada lah. Ada. Saya waktu di SMP ada orang yang jadi objek seperti itu. Waktu SMA ada juga. Waktu SMP ada juga. Apakah ini memang fitrahnya harus ada orang seperti itu atau bagaimana gitu? Nah, mungkin Ibu bisa memberikan perspektif dalam ruang lingkup BK yang mungkin teman-temannya juga tidak semuanya pelaku gitu ya, pelaku bullying. Nah, orang-orang yang memang memiliki rasa empati itu harus bagaimana gitu ketika menghadapi orang yang seperti ini? Kalau perihal kenapa di setiap jenjang pendidikan itu ada orang yang dibully, ada orang yang selalu diterbelakangkan. Nah, betul. Idealnya itu nggak boleh. Iya. Idealnya nggak boleh ada yang seperti itu. Kalau di sekolah atau lingkungan yang sehat, yang memang ideal banget itu nggak boleh ada yang seperti itu. Tapi kenapa ada yang seperti itu gitu?
yang namanya lingkungan pendidikan yang memang siswanya itu dengan latar belakang, apa ya, keluarga yang berbeda, kemudian dia bersatu, ada mungkin dalam sisi apa ya, ekonomi, kemudian status sosial yang berbeda, Ya, ya pasti kan ada perbenturan tuh di betul, sana, betul, ada betul. ketidakcocokan Ya. antara siswa satu dengan siswa yang lainnya gitu. Hmm. Dan memang kalau ada perbedaan seperti itu ya memang wajar terjadi, pasti Ya, seperti itu. Cuma kalau idealnya ya memang tidak. harus setara ya. Iya, terus yang tadi bagaimana orang yang mempunyai empati menanggapi hal tersebut? Hmm. Itu adalah memberikan ruang aman kepada korban. Jadi, kita yang punya empati, misalnya punya empati, punya simpati, dan kita melihat orang yang seperti itu, yuk kita rangkul. Kasih dia tempat yang aman bahwa kamu tuh dihargai loh, kamu itu aman, kamu itu berhak mendapatkan apa yang orang lain juga dapatkan, perlakuan dan apapun itu, gak boleh ada diskriminasi. Seharusnya seperti itu. Jadi lebih merangkul ke si korbannya dulu gitu, bagaimana dia itu bisa menyikapi tindakan-tindakan dari pelaku. Gimana ketika kamu menghadapi atau menerima tindakan yang kurang nyaman itu kamu terus kayak gimana? Nah, itu yang harus dibangun ke si korban itu. Tapi kalau udah korban banget mah memang ya harus lebih ke pengobatan ya, bukan pencegahan lagi gitu. Betul, Tapi betul. kalau udah melihat ciri-ciri misalkan anak tuh udah mulai kurang nyambung ya sama sosialnya, yuk mulai rangkul lagi, lebih diajak lagi kayak gitu. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi dimasukkan, Betul. digabungkan ke dalam circle ya. Iya, gak Jangan boleh sampai dipisah-pisahin. sendirian gitu. Nah, ini untuk orang-orang yang memiliki, yang punya rasa empati ketika di tempat manapun, baik dalam dunia kerja, dunia pendidikan, mahasiswa, apalagi yang luas ya ininya. Ya, jangan sampai ada terjadi kasus-kasus bullying, rasis gitu Iya, kan. betul. Ya, seperti itu. Dan yang memiliki sikap istilahnya merasa berbeda daripada orang lain, ya tentunya jangan sampai kamu itu down, harus bangkit gitu ya Bu ya. Iya. Seperti jadi sayang BK memberikan Cocok. motivasi. Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk Ibu Via Amalia Esos Emsos. Amin. Amin. Tadinya MPD sih Pak. Hah? Emsos MPD doang. Emsos MPD? Doakan. Oh, bukan. Enggak, Emsos. Oh, Emsos. Nah, iya. Oke, dan mungkin ada sebuah closing statement yang pengen diberikan sama Bu Via untuk teman-teman sahabat aksi dan untuk para subscriber ya YouTube Sekolah Aksi mengenai tentang krisis identitas, terus lemahnya mental atau mental health ya, dan juga penyakit-penyakit yang mungkin yang bisa disebut ya penyakit ruhani teman-teman miliki. Ada sebuah closing statement yang diberikan sama Bu Via. Untuk sahabat aksi yang selalu berbahagia itu teman-teman, kita itu manusia itu unik ya, masing-masing dari kita itu punya keunikan dan kita harus menggali potensi yang Tuhan titipkan ke kita, dan selama itu tidak merugikan orang lain, yuk kita bangga dengan apa yang kita punya. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan kita. Kita tuh nggak terlalu jangan terlalu FOMO gitu. Yuk kita pede aja dengan diri kita bangga atas kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Seperti itu. Tidak ada lagi? Cukup saja? Cukup. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Bu Via. Thank you very much. Jangan kapok datang ke podcast Aksi Menginspirasi ya. Karena ini memang podcastnya sekolah juga gitu. Iya. Kalau Ibu sebagai tutor kapok kesini, wah itu. Siapa lagi kesini? Siapa lagi kesini? Oke, nah mungkin kita ada tagline Sekolah Aksi. Tagline-nya apa, Bu? Tagline-nya apa, Pak Puji? Apa? Coba. Jangan kasih Menggali tahu. potensi. Hah? Menggali potensi. Menggali emas sore ini. Jangan gitu dong. Apa coba? Memberi potensi, memberi potensi, menggali pasir. Jangan gitu. Memberi ilmu, menggali potensi. Menggali potensi. Oke, siap teman-teman sahabat aksi ya.
Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang, dan saksikan video-video podcast bersama narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya hanya di podcast Aksi Menginspirasi. Bu Fia, kita tagline Sekolah Aksi, ketika dikatakan Sekolah Aksi maka jawabnya memberi ilmu, menggali potensi. Sekolah Aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Fia Amalia. Pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman sahabat Aksi. Terima kasih. Buh.